Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nelvani dengan NIM 2105125273 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansa MPD. Kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan Pancasila dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa program studi pendidikan fisika, yaitu menurut saya, kontribusi mata kuliah pendidikan Pancasila sangat membantu untuk membentuk kepribadian mahasiswa di perguruan tinggi, khususnya di program studi pendidikan fisika, karena di era globalisasi ini. Selain itu, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu juga dapat mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi atau pemecahan masalah terhadap berbagai masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Serta juga berperan dalam membentuk sikap mental mahasiswa program studi pendidikan fisika yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta memperkuat masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Mengkorup adalah merusak, menyelewengkan atau menggelapkan barang atau uang milik perusahaan atau negara tempat kerjanya. Korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya, di mana mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Selanjutnya, pada proses perkuliahan, pada masa ini perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya, tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan membentengi diri dari rasa malas belajar. Pada tahap akhir perkuliahan, di mana mahasiswa memperoleh gelar keserjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal, mahasiswa harus memahami bahwa gelar keserjanaan yang disemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral, sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas dalam masyarakat. Peran mahasiswa adalah sebagai kontrol sosial. Mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi. Identitas nasional
merupakan kepribadian atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengarah pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena identitas nasional sebagai pemersatu bangsa, sebagai ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, serta juga sebagai landasan bagi bangsa Indonesia untuk berkembang dengan potensi yang dimiliki. Salah satu identitas nasional bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Dan alasan Indonesia sepakat menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional ialah karena bahasa Indonesia merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh Indonesia. Secara filosofis membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya untuk cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan dengan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang sembako antara lain beras, minyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Money politik sendiri merupakan hal keprah kita temui di setiap penyelenggaraan pemilu. Maraknya kasus politik uang sendiri merupakan bahwa negeri ini sedang dilanda krisis kepercayaan diri, terutama yang dialami oleh para kandidat. Politik uang juga tergolong dalam kasus pelanggaran. Hal ini tertuang jelas dalam pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Pandangan saya terkait kasus ini yaitu politik uang sangat menghambat dalam membangun sebuah proses demokrasi yang sehat karena dampaknya sangat merusak. Salah satunya itu dapat menimbulkan potensi terjadinya perilaku korupsi. Dengan adanya praktis politik uang, maka biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para kandidat calon pemimpin pada saat pemilihan akan membengkak sangat tinggi. Hal tersebut tentunya menjadikan beban politik yang berat bagi kandidat yang mengikuti kontestasi pemilihan, sehingga pada saat terpilih dan duduk di kursi kekuasaan akan membebani oleh persoalan individu berkaitan dengan modal politik ini, yaitu persoalan bagaimana modal yang sudah dikeluarkan dapat kembali secepatnya jauh sebelum akhir periode masa jabatannya. Ada dua potensi yang dapat ditimbulkan sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut, yaitu timbul kecenderungan adanya potensi perilaku korupsi yang dapat menggerogoti anggaran negara dan potensi terabaikannya nasib rakyat karena pemimpin yang duduk di kursi kekuasaan lebih banyak disibukkan dengan persoalan individu. Kedua hal tersebut tentunya merupakan kerugian yang akan diderita oleh rakyat. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan anugerah istimewa yang harus kita syukuri dan jaga. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman suku, agama, ras, dan golongan pasti menimbulkan permasalahan dan potensi konflik. Kemungkinan konflik dalam keragaman masyarakat Indonesia meliputi konflik etnis, konflik agama, konflik ras, dan konflik kelompok, bahkan konflik suku. Konflik suku adalah konflik antar suku yang satu dengan suku lain. Perbedaan suku bangsa ini seringkali disebabkan oleh perbedaan adat budaya, kekerabatan, dan normal sosial masyarakat. Kesalahpahaman atas perbedaan ini dapat menimbulkan masalah dan konflik sosial. Kemudian konflik antar agama. Konflik antar agama adalah konflik antar kelompok yang berbeda keyakinan dan agama. Konflik ini dapat terjadi antara satu agama dengan agama lain atau antar kelompok dalam satu agama tertentu. Kemudian kasus tentang konflik suku yaitu tragedi Sampit, suku Dayak dengan suku Madura. Tragedi Sampit adalah konflik berdarah antar suku yang paling membekas dan bikin geger bangsa Indonesia pada tahun 2001 silam. Konflik yang melibatkan suku Dayak dengan orang Madura ini dipicu banyak faktor, di antaranya yaitu kasus orang Dayak yang diduga tewas dibunuh orang Madura, sehingga kasus pemerkosaan gadis Dayak.
Warga Madura sebagai pendatang di sana dianggap gagal beradaptasi dengan orang Dayak selaku tuan rumah. Akibatnya bentrok dua suku ini, ratusan orang dikabarkan meninggal dunia. Bahkan banyak di antaranya mengalami pemenggalan kepala oleh suku Dayak yang kala itu dengan ulah warga Madura saat itu. Pemenggalan kepala itu terpaksa dilakukan oleh suku Dayak demi mempertahankan wilayah mereka yang waktu itu mulai dikuasai oleh warga Madura. Nah, upaya-upaya yang harus dilakukan untuk dalam rangka bersosialisasi pengembangan wawasan Nusantara, salah satunya itu melakukan sosialisasi melalui pendidikan. Karena dengan pendidikan bisa mengenalkan langsung wawasan Nusantara. Pada tingkat TK, mengenalkan tentang lagu kebangsaan dan lagu-lagu nasional serta daerah, bahasa Indonesia dan bendera merah putih sebagai bendera negara. Kemudian pada tingkat SD, mengenalkan tentang lagu-lagu kebangsaan dan lagu-lagu nasional serta daerah, bahasa Indonesia dan bendera merah putih sebagai bendera negara. Kemudian pada tingkat SMP itu melanjutkan pendidikan dasar yang sudah diterima di tingkat sekolah dasar dan upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala macam bentuk rongrongan, pemberontakan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh sebagian pengkhianat bangsa maupun kemungkinan adanya ancaman yang datang dari luar. Kemudian pada tingkat SMA atau tingkat sekolah menengah atas, yaitu melanjutkan pendidikan menengah pertama yang sudah diterima di tingkat SMP secara aplikatif agar lebih menghayati arti penting bela negara dan rasa cinta tanah air dalam rangka mempertahankan keutuhan dan rasa persatuan kesatuan bangsa Indonesia melalui cara pandang yang sama dalam wadah NKRI, sehingga sebagai anak bangsa dan tertanam jiwa bela negara dalam kerangka pertahanan negara. Konstitusi adalah instrumen yang sangat penting dan harus ada dalam suatu negara. Tanpa konstitusi, penguasa dapat melakukan apa saja tanpa batas dalam melaksanakan kekuasaannya di negara tersebut. Tujuan konstitusi yang pertama yaitu konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Yang kedua yaitu konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan pelindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga dengan adanya konstitusi maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Yang ketiga yaitu konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kuasanya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan negara agar negara dapat berdiri kokoh. Sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, Undang-Undang 1945 mengandung pengertian. Yang pertama yaitu bersifat mengikat, baik penyelenggara negara, lembaga kemasyarakatan maupun seluruh warga negara. Undang-Undang 1945 berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh komponen negara. Yang ketiga, Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Yang keempat yaitu setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dengan komponen pada Undang-Undang 1945. Amandemen adalah perubahan dokumen resmi atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap undang-undang. Bisa dikatakan melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian dari undang-undang yang asli. Tujuan perubahan Undang-Undang 1945 untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan reformasi pada waktu itu. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto. Alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis juga mendukung dilakukannya perubahan terhadap konstitusi. Selain itu, adanya dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Perubahan Undang-Undang 1945 bukan tanpa masalah, karena ada sejumlah kelemahan sistematika dan substansi undang-undang pasca perubahan seperti
inkonsisten, keracunan sistem pemerintahan, dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Perubahan Undang-Undang Dasar ternyata tidak dengan sendirinya menumbuhkan budaya taat berkonstitusi. Amandemen Undang-Undang 1945. Sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang 1945 memiliki 38 bab, 37 pasal, dan memiliki 64 ayat. Setelah dilakukannya 4 kali amandemen pada 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan perakitan, dan 2 pasal aturan tambahan.